Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, segenap warga FKPPI yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang di Tapos. Dan yang kedua, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya dengan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bertatap muka, sebagaimana tadi telah diuraikan keinginan daripada pengurus maupun juga pimpinan daerah daripada FKPPI yang sedang mengadakan Rapim sekarang ini. Anak-anak telah melaksanakan Rapim, rapat pimpinan, dan tadi telah juga diuraikan maksud dan tujuannya. Telah pula merumuskan berbagai masalah yang sehubungan dengan kepentingan organisasi, serta telah memulai pula pengarahan-pengarahan daripada pembina maupun juga lain-lain sumber. Mudah-mudahan daripada segala pengarahan dan keputusan-keputusan Rapim itu akan dapat digunakan sebagai pegangan untuk melaksanakan tugas, serta dapat dilaksanakan daripada semua keputusan-keputusan daripada Rapim itu. Karena segala keputusan-keputusan Rapim, bila mana hanya tinggal keputusan saja, tidak ada kemauan, keinginan, dan tekad untuk melaksanakan, ya sama saja tidak ada artinya. Menurut penilaian saya, baik jangka pendek maupun juga jangka panjang, FKPPI ini akan menjadi organisasi yang besar. Apa sebabnya? Ya karena induknya tetap akan ada, dan induknya akan tetap bertambah. Jelas daripada ABRI itu sendiri. ABRI setiap tahun sesuai dengan undang-undangnya, tentu ada yang pensiun. Tapi kita sudah bertekad, walaupun pensiun, jiwa keberjuangannya akan dilanjutkan dalam wadah daripada PPABRI itu. Dengan tiap-tiap tahun ada yang pensiun, karena kekuatan tertentukan, tentu ada tambahan anggota baru. Yang berarti pula setiap tahun dan terus-menerus induknya itu akan berkembang terus. Lantas PPABRI-nya juga akan tambah, mau tidak mau putra-putrinya pun juga akan tambah. Bahkan arti putra-putri dengan dirinya ya sampai mereka itu meninggalkan dunia yang fana ini tetap mau membawa predikat putra-putri daripada ABRI. Oleh karena itu daripada organisasi FKPPI tidak terbatas daripada pemudanya, akan tapi sampai kepada ya anggota-anggota itu meninggalkan dunia yang fana ini. Karena itu tadi saya katakan akan menjadi organisasi yang besar kalau benar-benar secara konsisten dan konsekuen semua putra-putri ABRI maupun juga yang telah keluar, artinya telah pensiun, itu menjadi anggota daripada FKPPI itu. Tentunya ini juga akan merupakan potensi yang besar dalam ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional kita itu. Tentunya yang kita inginkan bukan jumlahnya yang besar saja, akan tapi kualitasnya daripada organisasi tersebut. Baik kualitas daripada organisasinya maupun juga kualitas daripada sumber daya manusianya pada segenap anggota daripada FKPPI tersebut. Dan juga tentunya juga kualitas daripada organisasi, kualitas daripada semua pemikiran-pemikiran, kualitas daripada perencanaan, bahkan kualitas daripada operasionalnya, ialah mengenai amal-amal yang harus dilakukan oleh FKPPI dalam ikut serta mengambil bagian dalam perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu. Dalam meningkatkan kualitas ini tentunya juga tidak mudah, akan sangat tergantung pada segenap anggota, baik yang tua maupun juga
yang muda. Tadi saya katakan bahwasanya tidak ada batasnya dari anggota FKPPI untuk tergabung di dalam FKPP ini untuk terus mengambil bagian baik melewati keluarga besar ABRI maupun juga melewati keluarga besar golongan karya. Karena dalam menyalurkan aspirasinya bisa juga akan melewati daripada ABRI sebagai kekuatan sosial politik, tapi dengan sendirinya tidak akan memperkuat dalam lembaga-lembaga yang boleh legalitas dalam perjuangan bangsa sesuai dengan Undang-Undang 45, kecuali memang harus menyalurkan aspirasinya kepada kekuatan sosial politik yang punya legalitas di luar daripada ABRI. Karena kita berjuang dalam satu keluarga besar golongan karya, maka dengan sini satu-satunya ada hanya kepada golongan karya. Golkar yang mempunyai legalitas untuk ikut serta memperjuangkan secara demokratis sesuai pula dengan Undang-Undang Dasar 45. Lah untuk meningkatkan segala kualitas itu tentunya juga harus meneladani, mencari teladan yang baik, tentunya bukan teladan yang kurang baik menjadi teladan, akan tapi teladan yang baik. Siapa teladannya itu? Nah, tentunya induknya yang harus menjadi teladan. Ialah daripada ABRI yang harus menjadi teladan. Orang-orang tuanya yang harus menjadi teladan. Kita mengenal dalam satu falsafah Jawa, anak terhadap orang tua itu kudangannya supaya bisa mikul dur mendem jeruk. Bukan secara lahiriah mikul dur pada waktu meninggal setinggi-tingginya melanjutkan menanam sedalam-dalam, tidak. Tapi kandung maksud adalah agar supaya selalu menjunjung tinggi teladan-teladan yang baik daripada orang tua dan meninggalkan, artinya menanam, tidak melaksanakan teladan-teladan yang kurang baik daripada orang tuanya. Karena bagaimanapun juga manusia itu tidak sempurna, selalu ada kekurangannya. Begitu pula daripada orang tua kita, begitu pula daripada orang tua anak-anak yang menjadi anggota ABRI. Tentu ada yang baik, tapi ada yang tidak baik. Ada yang memang benar dalam melaksanakan tugas, tapi juga ada yang tidak benar. Adalah yang benar itulah itu, agar supaya diteladani dalam arti mikul dur tadi. Tapi yang kurang baik harus ditanam sedalam-dalamnya supaya tidak ditiru, artinya tidak menjadi teladan. Karena kalau ditiru tentunya juga akan berbuat yang kurang baik, yang kurang menguntungkan. Terus meneladani apa yang diteladani, tentunya juga yang diteladani tidak lain adalah nilai-nilai perjuangannya, nilai-nilai perjuangan daripada orang tuanya, nilai-nilai perjuangan daripada sikap mental pengabdian daripada orang tuanya terhadap negara dan bangsa, yang tidak semula yang telah menentukan dirinya orang tuanya mengabdi pada negara dan bangsa dengan juga berusaha agar punya sifat-sifat sebagai patriot dan juga sifat-sifat sebagai kesatria. Terus jiwa keperjuangan, jiwa kepatriotannya, jiwa kesatriaannya itu harus diteladani, ya harus ditiru dengan sebaik-baiknya. Nah, daripada sifat-sifat perjuangan ABRI itu semua sudah terpatri di dalam Sabta Marga. Daripada semua prajurit, semua anggota Tentara Nasional Indonesia sejak semula memang sudah terikat kepada sumpah prajurit dalam Sabta Marga. Nah, dalam Sabta Marga itulah kita harus juga turut serta meneladani dalam ikut serta jiwa dan semangatnya itu harus benar-benar dimiliki oleh setiap anggota warga daripada FKPPI tersebut. Di Sabta Marga itu ada dua pegangan yang pokok. Pertama kali pegangan sebagai pejuang, lantas yang kedua adalah sebagai prajurit profesional. Marga 1, 2, dan 3 itu adalah pegangan sebagai pejuang, lantas 4 sampai pada 7 adalah pegangan sebagai prajurit profesional. Apa itu? Yang satu
Itu, menyatakan marga satu, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Ini